头，我们自会去寻你。 Setelah sebelumnya diceritakan, Guoqing yang mendapat tugas dari para gurunya untuk berkelana sendirian memperdalam ilmu bela dirinya, dia justru bertemu dengan Huang Rong, anak dari salah satu master top global dan mengkonsumsi darah ular togel yang meningkatkan kekuatannya setara 40 tahun latihan hanya dalam semalam. Di sini, Guoqing juga bertemu dengan sahabat almarhum ayahnya yaitu Paman Kang, di mana ternyata beliau merupakan suami sah dari permaisuri Raja Zhao sekaligus ibunya Wanyan. Dari sinilah mulai timbul masalah akibat buntut dari keserakahan Raja Zhao di masa lalu, di mana Paman Kang kemudian memutuskan untuk melakukan on goal demi menyelesaikan masalah yang telah terjadi. Namun sayangnya ibunya Wanyan yang sudah terlanjur cinta mati pada Paman Kang akhirnya juga melakukan hal yang sama untuk menyusul suaminya. Sebelum mereka meninggal, Paman Kang sempat menjodohkan Guoqing dengan Nianxi sebagai bentuk penghormatan untuk menggantikan janjinya kepada ayahnya Guoqing dulu. Sampai pada akhirnya Paman Kang dan istrinya meninggal di hadapan Wanyan dan semua orang terdekatnya. Sampai di sini, aliansi pendeta dan 6 pendekar aneh kemudian menantang pasukan dari dinasti Jin untuk rematch atau pertarungan ulang tepat ketika acara festival pertengahan musim gugur yang akan diadakan beberapa bulan ke depan. Perlu diketahui di dalam dunia seni bela diri, sikap sportivitas dan kejujuran adalah hal yang paling dijunjung tinggi sehingga mereka tidak akan bertarung jika salah satu lawannya terluka atau tidak seimbang. 一言为定。 Singkat cerita, keesokan harinya, setelah acara pemakaman Paman Kang dan istrinya selesai, 6 pendekar aneh dan para pendeta kemudian menemui Guoqing untuk membahas rencana perjodohannya dengan Nianxi, di mana ternyata ke-6 pendekar aneh juga mengatakan saat kecil Guoqing pernah dijodohkan dengan seorang wanita dari Mongolian. Namun hal itu langsung ditolak oleh Guoqing karena dia telah memiliki calon sendiri yaitu Huang Rong. Pernyataan itu pun sempat menimbulkan pro kontra mengingat Huang Rong adalah gadis yang pernah melindungi Mei Chaofeng yang merupakan musuh bebuyutan dari 6 pendekar aneh, dan terlebih Huang Rong adalah anak seorang master bela diri. Huang Rong adalah anak seorang master bela diri yang berasal dari aliansi sesat timur, di mana sebagai perbandingan, Mei Chaofeng atau muridnya yang hampir seimbang melawan seluruh 6 pendekar aneh pun belum mencapai 10% dari kemampuan ayahnya Huang Rong. Di tengah perdebatan tersebut, tiba-tiba Huang Rong muncul untuk membawa Guoqing pergi dari sana, di mana Guoqing, darah muda yang sudah terlanjur kepincut sejak pandangan pertama pun diperlihatkan memilih kabur bersamanya dan tidak memperdulikan apapun yang dikatakan oleh para gurunya. Scene kemudian flashback ke 25 tahun yang lalu di mana diperlihatkan pendeta Cuci yang sedang mengobrak-abrik sebuah kuil setelah mendapat kabar kalau keluarga Paman Kang dan ayahnya Guoqing telah diserang dan ibunya Guoqing diculik dan disembunyikan di kuil tersebut. Bahkan dia berniat membakar tempat itu jika pihak kuil enggan untuk melepaskan ibunya Guoqing. Saat itulah 6 pendekar aneh muncul untuk melindungi kuil tersebut yang notabene tempat suci hingga akhirnya pertarungan pun terjadi. Singkat cerita, pertarungan itu pun membuat pendeta Cuci dan 7 pendekar aneh sama-sama terluka. Dalam kondisi itulah, mereka dikejutkan dengan kemunculan seseorang dari kuil yang akan memindahkan ibunya Guoqing ke wilayah dataran Mongolia. Nah, karena waktu itu mereka sama-sama terluka dan baru menyadari kalau ke-7 pendekar aneh telah salah paham,
Pendeta Cuci pun akhirnya menjelaskan semuanya, di mana sebagai bentuk permintaan maaf, akhirnya mereka memutuskan untuk bekerja sama. 7 pendekar aneh akan mencari keberadaan ibunya Gojing, sedangkan Pendeta Cuci akan menyelamatkan ibunya Wanyan di kediaman Raja Zhao. Namun sebelum berangkat, mereka sempat membuat perjanjian kalau nantinya mereka akan membawa Gojing dan Wanyan ke sebuah tempat untuk berlomba. Anak didik siapa yang paling hebat dalam hal ilmu bela diri sebagai bentuk rasa tanggung jawab untuk memastikan kalau mereka dilatih dengan baik. Sampai akhirnya sekarang, hari perjanjian tersebut pun tiba dan mereka akhirnya sepakat untuk membatalkan perjanjian mereka dulu dan menganggap tanggung jawab mereka telah selesai, mengingat Gojing dan Wanyan kini telah memilih jalannya masing-masing. Sementara itu di lain sisi, diperlihatkan Wanyan yang terlihat sangat terpuruk setelah kepergian ibunya. Saat itulah dia tidak sengaja bertemu dengan Nianxi yang terlihat mulai simpati kepadanya. Intinya dia kasihan kepada Wanyan karena sedari kecil tumbuh seperti seorang pangeran pada umumnya yang manja dan haus akan perhatian dari orang tuanya. Sampai suatu hari dia ditampar oleh fakta bahwa dia bukanlah anak kandung sang raja dan pada hari yang sama dia harus kehilangan ibunya. Dari sini, akhirnya mereka mulai tertarik satu sama lain dan ketika 2 orang berduaan di suatu tempat, maka ketiganya adalah setan. Tapi untungnya Nianxi bukanlah tipikal wanita yang gampangan sehingga dia langsung menolak ajakan Ichi tersebut sampai Wanyan benar-benar menikahinya. Kembali ke Gojing dan Huangrong yang sedang berkelana berdua. Di tengah perjalanan, mereka tidak sengaja bertemu dengan bapak-bapak berpakaian compang-camping yang sedang tidur, di mana Huangrong justru menantangnya bermain bola. Namun di sini Gojing yang belum terlalu bisa mengkontrol tenaga dalamnya setelah kekuatannya naik secara signifikan akibat mengkonsumsi darah ular, dia tidak sengaja merusak bola yang akan mereka gunakan. Lalu ketika Huangrong sedang memasak ingkung bakar, mereka kembali dikejutkan dengan kedatangan salah satu dari 4 penjaga kerajaan yang masih berniat untuk mengambil kembali darah Gojing, di mana hanya dengan sebuah tetesan air, pria tersebut mampu membuat tapi penjaga kerajaan tersebut terpental. Tidak hanya itu, ketika pria tersebut menunjukkan dirinya, tapi penjaga kerajaan itu langsung memohon ampun, bahkan rela dirinya dipermalukan di depan Gojing dan Huangrong. Ternyata meskipun tampak lusuh dan seperti tidak peduli apapun, beliau adalah pemimpin sekte pengemis bernama Hong Qigong, pakai Q tapi bacanya C. Dan biar gampang, biar nggak jigang-jigong, kita panggil aja pengemis utara, di mana beliau adalah salah satu dari 5 master top global yang sangat disegani dan ahli dalam ilmu bela diri. Selain itu, beliau juga menyukai makanan atau bisa dikatakan agak rakus ketika mencium aroma makanan, di mana Huangrong yang sudah menyadarinya dari awal kemudian memanfaatkannya dengan membuat kesepakatan kalau dia akan memberikan makanan-makanan terbaik asalkan beliau bersedia mengajari mereka beberapa jurus pertahanan diri, dan yang paling terkenal dari beliau adalah jurus 18 pukulan penakluk naga. Awalnya pengemis utara sempat menolak permintaan Huangrong barusan, mengingat selama hidupnya beliau tidak akan pernah menerima murid, apalagi murid seperti Gojing yang memang agak lamban. Namun karena urusan perut adalah nomor 1, sementara Huangrong bersedia membuatkan makanan-makanan paling enak, pengemis utara pun akhirnya setuju untuk melatih 18 pukulan penakluk naga kepada mereka sebagai bayarannya. Xianglong 18掌 给我加个碗。 Benar saja, setelah beberapa lama,
Guo Jing hanya bisa menguasai step pertama dari 18 pukulan penakluk naga. Saat itulah tiba-tiba banyak sekali ular yang mengepung mereka, yang ternyata itu adalah formasi ular milik Ouyang, keponakan dari Racun Barat, yang datang setelah diberitahu oleh tabib penjaga kerajaan bahwa Huang Rong berada di sana. Hal itu sekalian dimanfaatkan oleh Guo Jing dengan menjadikannya lawan tanding untuk tes damage jurus barunya. Meskipun baru menguasai satu jurus yang dipakai berulang kali, namun hal itu sudah cukup membuat Ouyang keteteran. Di tengah pertarungan tersebut, pengemis utara muncul untuk menunjukkan perbedaan kekuatan di antara mereka, di mana karena Racun Barat sendiri atau paman dari Ouyang adalah lawan tanding pengemis utara, dia mempunyai teknik khusus untuk menghabisi semua ular milik Ouyang dan justru memasak ular-ular tersebut. Setelah itu, pengemis utara kemudian men-spill identitas paman dari Ouyang yang juga merupakan salah satu dari 5 master top global yang mendominasi kompetisi bela diri di Gunung Huasan, yang diantaranya adalah dirinya, pemimpin sekte pengemis dari utara, yang kedua yaitu pendekar dari Pulau Bunga Persik, iblis sesat ayahnya Huang Rong, lalu Racun Barat, paman dari Ouyang, yang keempat adalah Kaisar Selatan, di mana keempat orang itu memiliki kemampuan yang hampir sama, kecuali yang kelima yaitu Dewa Pusat yang memiliki kemampuan paling hebat di antara mereka berlima. Sayangnya beliau meninggal di usia muda dan mewariskan sebuah ajaran yang sekarang dinamakan Aliansi Para Pendeta. Sampai di sini sadar kalau Ouyang akan terus mengganggu mereka, pengemis utara pun memutuskan untuk melanjutkan ajarannya tentang 18 pukulan penakluk naga sebagai pegangan kalau Ouyang akan kembali menyerang mereka. Sementara itu di sisi lain, diperlihatkan Wan Yan yang kembali menemui Nianxi untuk membahas tentang keputusannya, di mana dia masih akan tinggal sementara waktu di dinasti Jin untuk membantu Raja Zhao mendapatkan buku militer milik Yu Fei. Dan dia berjanji akan menyusul Nianxi ke kampung halamannya setelah menyelesaikan misinya tersebut dan memperoleh surat cuti. Tapi malam harinya, Raja Zhao justru dibuat emosi setelah mendapat laporan tentang utusan dari dinasti Mongol yang telah memasuki wilayah dinasti Song untuk membahas tentang kerjasama mereka. Itu artinya dinasti Jin akan memiliki 2 musuh, dan sebelum kerjasama tersebut terjadi, beliau menyuruh Wan Yan untuk menyamar sebagai orang dari dinasti Song untuk menghabisi utusan dari Mongol tersebut dan mengkambing hitamkan pihak dinasti Song untuk memicu perpecahan di antara mereka. Sebelum berangkat, Wan Yan sempat menemui Mei Chaofeng yang memintanya untuk menemaninya pergi ke wilayah dinasti Song, di mana dia memanfaatkan dendam antara Mei Chaofeng dan 6 pendekar aneh sebagai backup kalau nantinya terjadi sesuatu dengannya. Kembali ke Guo Jing dan Huang Rong setelah selama sebulan mengajarkan mereka 15 gerakan dari total 18 pukulan penakluk naga, pengemis utara tiba-tiba menghilang, di mana sebenarnya hal itu cukup lumrah mengingat beliau tidak pernah mengangkat seorang murid, dan lagi pula pengemis utara merupakan seorang tunawisma yang tempat tinggalnya selalu berpindah-pindah, sehingga tidak heran jika beliau tiba-tiba pergi meninggalkan mereka. Mengetahui hal itu, Guo Jing dan Huang Rong pun bersiap-siap menuju ke tempat yang akan menjadi titik kumpul para pendekar aneh dan pasukan dari dinasti Jin. Dan sebelum berangkat, Guo Jing menyempatkan pergi ke Alfamart untuk membeli persediaan. Saat itulah Huang Rong yang ditinggal sendirian tiba-tiba kembali kedatangan puluhan ekor ular yang mencoba menggigitnya. Dan sudah seperti yang bisa ditebak, itu adalah ulah dari Ouyang, di mana dia berniat untuk menculik Huang Rong.
Begitu Guo Jing kembali, dia dibuat makdek ketika melihat tempat tersebut sudah acak-acakan ditambah Huang Rong yang menghilang dan banyak sekali bangkai ular. Guo Jing pun langsung bisa memastikan kalau semua itu merupakan ulah dari Ouyang, di mana dia pun langsung bergegas mengejarnya kembali ke arah wilayah dinasti Jin dan membuat rencana untuk menjegat Ouyang di tengah perjalanan. Dia menyiapkan sebuah orang-orangan sawah yang seolah-olah itu adalah pengemis utara, sehingga ketika Ouyang pergi untuk memeriksanya, Guo Jing bisa dengan mudah melepaskan Huang Rong. Sampai di sini pun, berbeda dengan kondisi sebelumnya, kemampuan Guo Jing sudah termasuk cukup lumayan, di mana meskipun jurusnya hanya nyerempet, cuma kena kerahnya, tapi hal itu sudah membuat Ouyang terheran-heran dan mulai memperhitungkan kemampuannya sehingga dia memutuskan untuk kabur. Keesokan harinya, Guo Jing dan Huang Rong lalu kembali melanjutkan perjalanan mereka untuk menemui para guru Guo Jing, di mana di tengah perjalanan mereka bertemu dengan seorang kepala desa dan memutuskan untuk mampir ke desa tersebut. Di sana, Huang Rong sempat merasa aneh ketika masuk ke rumah milik kepala desa itu yang memiliki struktur batu berbentuk labirin mirip seperti di rumahnya, di mana struktur batu tersebut memiliki pola yang akan membuat seseorang tersesat jika tidak memahaminya secara detail. Untungnya, Huang Rong telah memahami pola tersebut sejak kecil sehingga hal itu sama sekali tidak menyulitkannya. Di sini, mereka bertemu dengan si kepala desa yang bernama Lu Jiangfeng, kita panggil saja Tuan Lu. Belum diketahui siapa beliau ini, tapi melihat dari tata letak eksterior rumahnya, kemungkinan beliau memiliki hubungan dekat dengan Pulau Bunga Persik, tempat di mana Huang Rong berasal. Selain itu, Tuan Lu juga adalah kepala desa yang terlihat dermawan. Untuk menyelidiki siapa sebenarnya Tuan Lu, Huang Rong dan Guo Jing memutuskan untuk melihat kondisi di luar. Awalnya mereka sempat terjebak di dalam pola labirin buatan Tuan Lu, namun berkat kemampuan dan keahlian Huang Rong yang telah diajarkan oleh ayahnya sejak kecil, mereka pun menyadari cara kerja batu tersebut dan menemukan jalan keluarnya. Di sini dari arah kejauhan, mereka sempat mendengar anak dari Tuan Lu dan para penduduk desa yang sedang membicarakan tentang orang-orang dinasti Jin yang akan melintasi desa tersebut, di mana mereka berniat akan menjarah kapal orang-orang dari dinasti Jin itu dan membagi-bagikan hasil rampasan tersebut kepada rakyat kecil di sekitar sungai. Dan ternyata orang yang dimaksud adalah Wan Yan beserta rombongannya yang sedang menuju ke wilayah dinasti Song. Malam itu juga, seluruh penduduk desa langsung menyerbu kapal milik dinasti Jin yang dikomandoi oleh Wan Yan, di mana mereka yang tidak siap pun berhasil dilumpuhkan sesuai dengan rencana. Keesokan harinya, Wan Yan kemudian dibawa ke hadapan Tuan Lu, namun alih-alih takut, Wan Yan justru menghina mereka dan menantang mereka untuk menunjukkan sportivitasnya dengan bertanding satu lawan satu dengannya. Jika Wan Yan kalah dalam pertarungan itu, maka dia bersedia dihukum dengan cara apapun, di mana Tuan Lu lalu menyuruh anaknya untuk maju melawannya. Awalnya menggunakan teknik yang diajarkan oleh pendeta Cuci, Wan Yan sempat dibuat keteteran, namun hal itu juga sengaja dia lakukan untuk menakar seberapa kuat orang yang dilawannya. Dan setelah mengetahui ilmu bela diri musuhnya, Wan Yan pun menggunakan jurus cakar baja dengan niat untuk membuat lawannya cacat, di mana Tuan Lu pun terpaksa langsung turun tangan begitu menyadari jurus yang dipakai oleh Wan Yan sangat berbahaya. Di
Di sini, Guqing yang melihat hal itu dari balik pintu, awalnya berniat menemui Tuan Lu untuk menjelaskan kalau Wan Yan bukanlah utusan dinasti Jin, melainkan hanya seorang anak angkat. Namun, hal itu langsung dibantah oleh Wang Rong karena merasa saat ini bukanlah waktu yang pas untuk menyelamatkan Wan Yan. Di samping itu, dia justru merasa sangat mengenali jurus-jurus yang digunakan oleh Tuan Lu yang semua gerakannya berasal dari Pulau Bunga Persik, tempat Wang Rong berasal.